Mediasi, hasil mediasi hari ini. Tadi sudah berjalan ya, tadi udah sidang juga, terus kita udah mediasi juga, udah ngobrol berdua, udah ngobrol bareng sama pengacaranya juga, dan semuanya berjalan dengan lancar. Mungkin ada titik penonton dari proses mediasi? Kita masih belum tahu prosesnya sampai mana, karena nanti setelah itu juga bakalan masih ada pembacaan gugatan juga, terus ada laporan hasil mediasi juga ya. Gitu. Oh, ini masih berjalan sih, minggu depan masih ada jalan lagi, masih ini lagi. Artinya mediasi gagal hari ini, lanjut sidang atau gimana? Ya itu kita masih nggak tahu, masih belum tahu jawabannya apa, tapi nanti minggu depan ya hari apa? Hari Rabu tanggal 20 bakalan ada sidang lagi untuk membahas soal mediasi. Berarti agendanya apa Bang di minggu depan? Mediasi juga atau gimana? Laporan dari hasil mediasi yang dibacakan sama hakim. Pak, sepertinya mediasi hari ini emosionalnya dapat banget. Seperti apa tadi nangis di dalam, kayak ini matanya sembab banget. Iya Pak, aku. Ya ini pertama kali ngerasain berada di pengadilan, terus pertama kali ngerasain perceraian juga, jadi ya pasti emosional sih. Yang membuat emosional itu apa sih Bang? Saling mengungkapkan perasaan masing-masing atau adanya? Kayaknya lebih ke suasananya aja sih, suasana persidangannya, terus suasana oh iya ya ternyata seperti ini loh gitu loh proses persidangan perceraian, jadi lebih ke situ sih. Terus apa yang dibacakan sama hakim juga, terus sama yang pas mediasinya juga gitu loh, jadi suasananya aja sih yang buat jadi emosional. Adakah tadi merenung sedikit untuk membatalkan perceraian atau seperti apa sih Bang? Ada kepikiran? Kita masih gimana ya, kita masih berusaha untuk mencoba untuk melihat dulu nanti kita kemana arahnya. Tapi yang jelas ya mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, apapun itu hasilnya ya kita terima. Mungkin ada banyak sendiri dalam arti pengen tidak terpisah atau seperti apa? Ya kita lihat aja nanti ya, kan yang gugat Dewi kan, jadi ya kita coba gimana caranya ya kita lihat aja nanti dari hasil persidangan seperti apa. Mungkin ada. Dewi tadi nangis juga di dalam, tadi keluar sempat juga matanya, kamu sendiri seperti apa? Ya aku juga kaget juga, aku kaget Dewi sempat nangis juga, terus aku tanya kenapa, terus dia bilang oh enggak apa-apa kok, dia bilang kayak gitu. Terus oh ya udah oke. Terus aku kasih tisu, aku tawarin minum juga, ya aku kasih inilah, kasih semangat lah buat dia. Pada akhirnya kan seperti ini Bang, ada ya penyesalan gak sih? Pastilah kalau rasa penyesalan itu pasti ada, tapi ya ini semua udah berjalan, ini semua udah dilaluin berbulan-bulan gitu kan, dan sekarang aku baru bisa ada di sini setelah semua yang udah dilewatin gitu. Jadi ya tinggal menjalani aja, kayaknya nggak lama lagi juga bakalan ada titik terangnya gitu segala macam semua ini. Bang, yang dia pakai baju putih emang paling gampang? Iya. Kita iya, karena kita juga udah buka hubungan juga, kita udah chat-chatan segala macam, jadi ya apa ya, tadi juga sempat chat-chatan pakai baju apa, ya udah pakai baju putih aja, ya udah pakai baju putih juga. Oh janjian berarti ya Bang? Komunikasi lancar Bang? Ya. Tapi kan komunikasi lancar, terus kemarin udah sempat dijemput juga gitu. Ini titik baik dari kalian untuk menghubungi awal lagi nggak sih, hubungan awal lagi dari Kita nggak tahu ya, tapi kita cuma bisa berdoa aja sih. Tapi sebenarnya di hati kecil dirimu sendiri masih ada rasa sayang nggak sih buat kakakku sendiri? Pastilah masih ada lah. Namanya dia ibu dari anak-anak lah, jadi pasti masih ada rasa sayang. Tapi ada rasa takut nggak sih ketika dibimbing cerai sama Pak Desi? Iya, kaget ada, takut ada. Ini udah 2 kali dia buat aku juga. Jadi mungkin matang dan mantap juga pilihannya untuk bercerai. Jadi ya aku coba jalanin dan aku coba terima pilihan dia. apa yang paling bikin takut Pak?
Karena kita harus akhirnya berpisah dan bercerai dan apa yang udah kita bangun, apa yang udah kita laluin selama beberapa tahun ini ya harus berakhir gitu loh. Tapi gimana pun juga ya aku bakalan tetap harus menjalani karena ya kita pasti bakalan sering ketemu gitu loh, kita masih bakalan sering ngurus anak bareng gitu kan. Dia mudah-mudahan ini jadi pembelajaran dan jadi pendewasaan buat kita berdua dalam menjalani hidup kita ke depan. Berarti di sini dirimu sendiri bilang Sempat pernah mencoba Mbak Dewi gimana untuk mempertahankan, maksudnya cara-cara kamu seperti apa, ngasih bunga atau apa gitu? berarti bisa dibilang dirimu hanya mengikuti keinginannya Kak Dewi sendiri nih untuk bercerai atau ada upayanya dirimu untuk Aku mempersatukan cuma kembali? mengikuti ini aja. Aku kan disuruh datang untuk datang ke persidangan gitu loh, untuk ini segala macam karena ya pas yang gugatan pertama aku nggak datang, akhirnya gugatannya digugurkan gitu loh. Jadi akhirnya dia gugat lagi dan akhirnya aku memang harus dipaksa untuk datang. Jadi ya udah, aku cuma memenuhi panggilan aja. Sedikit soal Kak Dewi katanya juga mau menyewakan rumah, itu mungkin seperti apa sih kelanjutannya? Kayaknya tanya sama Dewi deh, bukan sama aku nggak tahu soal itu. Ya soalnya kan katanya mau pindah ke Bali untuk beberapa waktu, itu mungkin tahu nggak kemana? Memang ada sempat ada obrolan seperti itu ya, gimana kelanjutannya aku nggak tahu, tapi aku sih mengharapkannya dia nggak jauh karena rumah kita juga kan nggak terlalu jauh tuh, dan aku masih bisa ketemu sama anak-anak kalau gitu kalau kita berdekatan. Jadi ya mudah-mudahan ya itu nggak terjadi gitu. Tapi kalau boleh tahu itu rumah milik kalian berdua atau milik Rumah yang ini milik kita berdua. Kalau sudah comeback balik syuting lagi mungkin Udah syuting lagi alhamdulillah ya. maksudnya udah ada pekerjaan kembali lagi gitu setelah kemarin kasus kemarin. Iya, aku keluar tanggal 31, tanggal 4-nya langsung ada kerjaan. Alhamdulillah masih bisa diberi kepercayaan sama teman-teman, sama saudara semua, sama stasiun TV. Makanya aku banyak-banyak berterima kasih banget. Ini seperti diberi kesempatan kedua lah buat aku. Jadi Ada rasa canggung juga nggak sih pas balik lagi? enggak sih, justru semangat. Justru aku pengen cari uang lagi, aku pengen kerja lagi, aku pengen jadi lebih baik lagi. Kayaknya itu aja sih buat kedepannya buat aku. ada yang mau diperbaiki nggak sih mungkin Kak Andrew ke depannya? Ya mungkin jadi pribadi lebih baik lagi. Tahun ini adalah tahun pembelajaran yang sangat berharga banget buat saya. Terus ya apa ya, mungkin lebih ke mendekatkan diri pada agama gitu. Terus berusaha untuk menjadi ayah yang lebih baik lagi lah untuk anak-anak. Nah, seberapa besar harapan kamu untuk kembali atau sama sekali sudah tidak ada harapan bersama-sama? Aku nggak tahu sih kalau itu, kan aku yang tergugat gitu. Dari kamu pribadi, Tapi kalau dari kalian itu pengennya rujuk apa? Aku soalnya bolanya udah bukan di aku nih sekarang gitu loh, bolanya ada di Dewi gitu. Aku cuma mengikuti apa yang diinginkan sama Dewi dan aku mau yang terbaik buat dia. Aku mau semuanya berjalan dengan lancar dan baik. berarti kalau keinginan misalkan Kak Dewi berpikir untuk kembali bersama-sama lagi, Kak Dewi akan siap? Ya makanya kita ada di pengadilan kan sekarang. Kalau anak-anak sendiri bang, apalagi anak-anak kan masih pada kecil, gimana? Ya pasti kita bakalan tetap apapun yang terjadi sama kita, ya kita pasti bakalan tetap urus anak terus. Jadi itu tidak akan pernah berubah sih untuk masalah itu. Oke. Bang Hendro Oke. lebih selektif cari pertemanan Oh pasti. dari kasus Ya dari kasus itu lebih bisa melihat mana yang baik dan yang buruk lagi. Udah bukan anak kecil lagi, harus bisa berpikir panjang lah untuk melakukan pilihan dan mencari pertemanan yang lebih baik dan berkarir lagi dan bekerja lagi. Andrew kemarin mungkin kalau boleh tahu seberapa jatuh sih Kak Andrew hingga akhirnya mengajukan diri sendiri rela dengan waktu. Seberapa jatuh? Downnya gitu. Apa itu udah titik terendah atau gimana seberapa sih? besar sih? Terendah. Ya. Menurut saya itu adalah titik terendah saya sih. Di saat itu udah titik terendah saya. Jadi pilihannya cuman kayak oh ya udah nggak ada jatuh lagi nih gitu loh. Cuman pilihannya cuma tinggal ke atas, ya udah. Saya pilih ke atas. Emang tidak ada yang support atau seperti apa? Oh enggak, mereka semua support ya. Di saat saya lagi di bawah itu keluarga, saudara, teman,
maupun manajer segala macam, semua memberikan support yang sangat luar biasa sekali, yang sangat penting banget buat saya untuk bisa kembali berdiri lagi dan berkarir lagi dan memperbaiki diri saya sendiri. Untuk selain perceraian mungkin ada gugatan apa lagi sih yang dari KDW? Asuh atau harta gono Apa tadi ya? Ya, gugatannya itu hak asuh sama nafkah anak. Ada nominal mungkin? Nominalnya Ada Berapa mungkin, Bang? 20 juta per bulan. Gogen sendiri ada nggak Pak? Gogen sendiri ada? Gono gini tidak ada. Dari Karena klien kami menyerahkan sepenuhnya ke pihak terduga. Yang 20 juta sendiri itu kesepakatan sama atau gimana? Atau permintaan dari Tengku Dewi? Permintaan dari pihak terduga. Bang Hendro sendiri dengan 20 juta itu menyanggupnya atau seperti apa? Iya, aku menyambut.